Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Fauzira, NIM 191FK03081. Saya dari tingkat 3 kelas B, 1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan airway dan breathing management. Baik, untuk peralatannya, untuk tindakan head tilt chin lift, jaw thrust, lalu ada cross pinger, pinger sweep, ada Heimlich maneuver, lalu ada chest thrust dan back blow, itu hanya menggunakan handscoon saja. Nah, sedangkan untuk tindakan orofaringeal di sini ada bak instrumen. Untuk alatnya di sini ada mayo, saya modifikasi, lalu ada tong spatel, lalu ada bengkok, ada handscoon dan ada hand sanitizer. Sedangkan untuk tindakan nasofaringeal di sini alatnya ada bak instrumen. Nah, di bak instrumen ini berisi ada NPA-nya, lalu ada bengkok, ada plester untuk fiksasi, lalu ada hand sanitizer, ada gel, lalu di sini ada handscoon. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita gunakan masker terlebih dahulu dan gunakan handscoon. Baik, untuk tindakan yang pertama kita lakukan pinger swipe dan swipe pinger. Nah, kita lakukan pinger cross pinger, yaitu untuk membersihkan jalan napas pasien. Nah, caranya yaitu kita gunakan ibu jari dan telunjuk. Nah, pada ibu jari itu disimpan di gigi seri bawah dan telunjuk disimpan di gigi seri atas. Lalu kita masukkan ke dalam mulut, buka mulut pasiennya, lalu kita putarkan. Nah, setelah itu kita setelah mulutnya terbuka, kita lihat apakah ada cairan yang menghalangi jalan napas pasien atau ada benda asing yang menghalangi jalan napas pasien. Kita bersihkan jalan napas menggunakan teknik swipe pinger, yaitu kita menggunakan jari kita telunjuk untuk mengangkat cairan yang ada di dalam mulut pasien. Kita buka, lalu kita bersihkan secara disapu. Nah, setelah cairan keluar, lalu kita membuka jalan napas pasien dengan teknik head tilt chin lift dan jaw thrust. Yang pertama saya akan memperagakan head tilt chin lift. Nah, untuk head tilt chin lift yaitu telapak tangan perawat memegang dahi pasien. Kita arahkan kepala pasien untuk menghadap bertelangkah. Lalu tangan sebelahnya yaitu memegang dagu pasien. Lalu tindakan selanjutnya yaitu jaw thrust. Nah, tindakan jaw thrust itu siku perawat harus sejajar dengan korban. Tindakannya seperti ini, jari-jari perawat memegang rahang pasien, lalu ibu jari membuka dagu pasien sehingga mulut terbuka. Pertahankan mulut pasien terbuka. Lalu setelah jalan napas terbuka, selanjutnya saya akan melakukan tindakan orofaringeal. Baik, untuk tindakan orofaringeal yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Kita gunakan handscoon.
setelah menggunakan handscoon, kita minta izin terlebih dahulu kepada pasiennya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan oropharyngeal ya Bu. Nah, nanti saya akan memasukkan alat pada mulut Ibu. Untuk yang pertama, kita ukur terlebih dahulu alat mayonya. Kita ukur dari telinga sampai ke bibir. Kita sesuaikan dengan pasiennya. Baik, setelah kita mengukur mayonya, lalu kita gunakan tong spatel ini untuk menahan lidah agar tidak masuk ke dalam paring. Kita tahan. Nah, setelah lidah tertahan, lalu kita masukkan alatnya. Kita masukkan secara terbalik, yang bengkoknya menghadap ke langit-langit mulut. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, lalu setelah masuk dan mendekati dinding posterior dan mendekati lidah, kita putar 180 derajat. Lalu kita masukkan dan tahan. Nah, setelah masuk kita evaluasi pernapasan pasiennya dan kita evaluasi juga kenyamanan pasiennya. Nah, setelah selesai lalu kita lepas handscoon. Buang ke bengkok, lalu cuci tangan kembali. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan nasopharyngeal. Setelah kita menggunakan handscoon dan sudah mencuci tangan, nah lalu selanjutnya kita ukur NPA-nya. Kita ukur NPA sesuaikan dengan pasien. Kita ukur dari telinga sampai ujung hidung. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita beri gel. Lalu setelah itu kita masukkan NPA-nya. Kita masukkan. Nah, lalu kita fiksasi. Kita fiksasi berbentuk kupu-kupu. Setelah itu kita evaluasi pernapasan pasiennya dan kenyamanan pasiennya. Nah, setelah selesai lalu kita lepas handscoon. Buang ke bengkok, lalu cuci tangan kembali. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan tindakan Heimlich maneuver. Nah, tindakan Heimlich maneuver itu untuk pasien yang tersedak benda asing atau makanan. Nah, untuk caranya yaitu kita posisi berdiri. Nah, diusahakan korban dan kita sebagai penolong itu sejajar. Nah, selanjutnya yaitu kita kepalkan tangan penolong. Setelah kita mengepal, lalu kita simpan kepala kita di atas pusat sekitar 2 cm. Nah, kita masukkan. Lalu tangan sebelahnya lagi untuk mengencangkan kepalan kita yang tadi. Di tangan sebelahnya kita lingkarkan tangan kita, lalu kita kuatkan kepalan. Lalu kita lakukan penekanan pada perut korban. Kita lakukan penekanan sampai benda asing atau makanan keluar. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan chest thrust dan back blow pada bayi. Nah, tindakan ini dilakukan ketika bayi tersedak. Nah, untuk tindakannya yang pertama kita posisikan bayi di atas paha, lalu tangan kita menopang leher bayi. Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 jari tangan yaitu pada telunjuk dan jari tengah menepuk di antara puting susu bayi. Kita tepuk sebanyak 5 kali. Lalu selanjutnya yaitu tindakan back blow, yaitu kita tengkurapkan bayi. Lalu kita gunakan telapak tangan untuk mengeluarkan makanan yang tadi tersedak. Nah, kita lakukan pada punggung sebanyak 5 kali.
Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.